kami dari kelompok 1 dari Biologi Dasar 06 dan hari ini kita akan jalan-jalan ke hutan bambu. Jadi ikuti keseruan kami. Apa padatnya Surabaya, ada sebuah ruang hijau yang menjadi tempat bertemunya sains, ekologi, dan kehidupan liar yang tersembunyi. Hutan Bambu Keputih, sebuah ekosistem kota yang tidak hanya menyuguhkan keindahan, tetapi juga menyimpan cerita penting mengenai hubungan antara vegetasi, fauna, dan keberlanjutan lingkungan. Bambu, anggota famili Poaceae, dikenal memiliki sistem akar kuat yang mampu menahan erosi dan menjaga stabilitas tanah. Menurut Andini dan Rahmanita tahun 2023, ruang hijau perkotaan seperti ini berperan penting dalam menjaga kualitas lingkungan dan menyediakan jasa ekosistem seperti penyimpanan karbon, penyaringan air, dan pengendalian erosi. Di Keputih, bambu membentuk struktur vegetasi yang padat, kanopi rapat mengatur cahaya, mikrohabitat lembab terbentuk di bawahnya, dan ruang ini menjadi tempat hidup bagi serangga, tanah, burung kecil, serta organisme pengurai. Temuan lapangan membuktikan keberadaan fauna indikator dengan tingkat keragaman sedang, sebuah sinyal bahwa meski berada di tengah urbanisasi, kawasan ini masih menjalankan fungsi ekologisnya dengan baik. Pada 22 Oktober 2025, kami melakukan studi langsung di hutan Bambu Keputih. Metode yang digunakan sederhana, namun penting, mendokumentasikan vegetasi, mengidentifikasi fauna indikator, dan melakukan verifikasi taksomoni dari setiap temuan. Melalui kamera dan panduan identifikasi, kami berhasil mencatat berbagai jenis bambu dan vegetasi penunjang. Selain itu, ditemukan pula serangga dan organisme kecil lainnya yang mencerminkan kondisi lingkungan setempat. Fauna indikator berperan seperti penunjuk arah. Kehadiran atau ketidakhadiran mereka dapat menggambarkan kualitas lingkungan. Semakin beragam fauna yang ditemukan, semakin baik kondisi ekologis kawasan tersebut. Namun, harmoni ini tidak tanpa masalah. Tekanan antropogenik menjadi ancaman yang terus meningkat, mulai dari fragmentasi habitat akibat perubahan penggunaan lahan, aktivitas pengunjung yang tidak terkendali, dan potensi penurunan kualitas mikrohabitat akibat sampah dan gangguan manusia. Kerapatan bambu yang tidak merata juga berpotensi menurunkan kemampuan vegetasi menyediakan tempat berlindung bagi fauna tertentu. Jika dibiarkan, interaksi ekologis dapat terganggu, memengaruhi proses dekomposisi, regenerasi vegetasi, dan kestabilan komunitas serangga tanah. Dari perspektif biologis, solusi utama adalah memperkuat stabilitas ekosistem melalui beberapa cara, antara lain yang pertama dengan pengolahan struktur vegetasi, menjaga kerapatan rumpun, melakukan pemangkasan terbatas, dan menambah penanaman spesies penunjang untuk meningkat kompleksitas habitat. Lalu yang kedua, monitoring fauna indikator. Fauna seperti serangga tanah dapat menunjukkan perubahan kualitas lingkungan dengan cepat. Monitoring rutin dapat membantu mendeteksi gangguan sebelum berdampak besar. Ketiga, restorasi mikrohabitat. Menjaga kelembapan tanah, mengurangi gangguan manusia, dan menyediakan zona konservasi yang lebih tenang bagi fauna sensitif. Keempat, integrasi kearifan lokal, memadukan konservasi bambu dengan pemanfaatan berbasis budaya seperti pembuatan kerajinan, edukasi sekolah, dan budidaya bambu lokal, agar masyarakat merasa terlibat dan memiliki kawasan ini. Hutan Bambu Keputih mewakili implementasi nyata dari tujuan keberlanjutan global. Setidaknya 2 SDGs relevan secara langsung. Yang pertama adalah SDG 11, yaitu Sustainable Cities and Communities. Hutan Bambu Keputih berfungsi sebagai ruang hijau yang meningkatkan kualitas hidup warga kota. Yang kedua adalah SDG 13, yaitu Climate Action. Bambu sebagai penyerap karbon cepat menjadi elemen penting dalam mitigasi perubahan iklim. Melalui penelitian, edukasi, dan pelibatan masyarakat berbasis kearifan lokal, hutan Bambu Keputih menjadi contoh bahwa solusi berbasis alam dapat diterapkan di tengah kota modern. Di balik tiap batang bambu ada interaksi, kehidupan, dan pelajaran tentang bagaimana manusia dapat hidup bersampingan dengan alam. Dan disinilah masa depan ruang hijau perkotaan dimulai.